Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita ada di tempat ini, baik Bapak Ibu yang ada juga di rumah-rumah. Saat ini kita mari siapkan hati dan pikiran kita buat kita menyembah Tuhan. Saat ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang berlaku dalam hidup kami Bapa. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku.
Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini Tuhan kami masih boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Kami tahu semua hanya karena berkat dan kasih karunia-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kekasih kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Kalau kita boleh ada di tempat ini sebagaimana kita ada, itu sebuah anugerah dari Tuhan. Tiba saatnya buat kita untuk bersuka. Mari kita angkat pujian yang berkatakan, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Yes. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini.
Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita untuk isi oleh kebenaran firman Tuhan. Jesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Engkau Allah yang hidup, Engkau Bapa yang baik, Engkau penolong yang setia. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala
kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan juga penghiburan. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang selalu setia kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami ada oleh anugerah-Mu yang ajaib bagi kami. Kami, Tuhan, akan mengerti apa yang Tuhan rindukan buat kami semua, yaitu supaya kami terus akan mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjauhi akan segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami berkenan kepadamu. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi kami semua, Engkau berikan kami pengertian, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, salam jemaat Tuhan. Hari-hari ini di mana kita masih menghadapi akan pandemi ya, COVID-19 yang masih terus berlangsung ya, yang masih terus di mana virus ini masih belum berhenti sampai sekarang. Oleh karena keadaan ini, kondisi ini, maka banyak orang mengalami kesusahan, banyak orang mengalami kesulitan, bahkan timbul banyak masalah ya. PHK di mana-mana ya, ekonomi, juga kondisi di dalam jemaat juga. Sampai hari ini kita belum bisa beribadah secara langsung seperti pada masa yang lalu. Namun demikian kita tidak perlu berkecil hati tentang hal itu. Namun hari ini firman Tuhan datang memberikan ingatan kepada kita, memberikan kita juga tentu kekuatan di dalamnya. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai ada alasan di mana Allah, beberapa alasan di mana Allah mengizinkan masalah dan kesusahan terjadi dalam hidup kita. Apalagi yang saya sudah sampaikan tadi untuk hari-hari ini. Mari kita baca satu ayat ya di dalam 2 Timotius pasal yang ke-3. 2 Timotius pasal yang ke-3. Ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang pertama. Silakan dibacakan. Ayat 1 saja ya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tentu ini adalah hari-hari terakhir. Maksudnya hari-hari terakhir ini menjelang ya, menjelang datangnya Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Ini yang dimaksud hari-hari terakhir ya, sekarang ini. Dan di hari-hari terakhir dikatakan di sini bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ketika saya membaca di kitab Yesaya, karena saya sekarang ada di kitab Yesaya, ternyata saya temukan di situ banyak hamba-hamba Tuhan atau saudara juga membaca, dikatakan begini, jika malapetaka itu datang, maka larilah, bersembunyi dalam kamarmu. Itu masa yang sukar pada waktu itu. Ternyata saya temukan karena waktu itu bangsa Israel rupanya akan diserang oleh bangsa yang lain.
dan bangsa yang lain yang menyerang bangsa Israel ini akan dihukum oleh Tuhan. Nah, ketika penyerangan itu terjadi, Tuhan berkata, masuk dalam kamarmu, bersembunyi di situ untuk sementara waktu. Ternyata latar belakangnya ayat itu adalah ketika serangan itu datang. Ya, Tuhan memberikan perlindungan kepada umatnya di masa yang sukar waktu itu bagi bangsa Israel, untuk mereka diam di dalam rumah dan masuk di dalam kamar. Nah, tentu Tuhan menyuruh itu, memberitahu itu ada maksud dan tujuan. Bukan hanya sekedar berdiam diri di rumah, tentu harus di situ berdoa, harus menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, waktu-waktu yang sukar ini, ya, seharusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada 4 alasan Allah mengizinkan masalah atau kesukaran atau kesusahan, ya, mewarnai langkah hidup kita. Yang pertama, ya, Allah mengizinkan masalah, kesukaran atau kesusahan atau kesulitan atau penderitaan. Saya tidak perlu jabarkan lagi, banyak orang yang susah hari-hari ini. Banyak orang yang menderita hari-hari ini. Entahkah dia menderita karena ekonomi, entahkah dia menderita karena batin mereka, entahkah dia menderita karena sakit penyakit, mengalami kesusahan, ya, kesulitan. Ada yang mencari pekerjaan susah, ada yang berbisnis berusaha jatuh dan mau bangkit lagi susah. Sukar sekali. Allah rupanya punya alasan mengizinkan hal itu terjadi. Alasan yang pertama, Tuhan mengizinkan masalah, kesukaran, kesulitan, kesusahan atau penderitaan dalam hidup kita. Ternyata yang pertama, untuk menuntun kita mengenal Allah dan kasih-Nya yang dalam, luas, dan ajaib. Ternyata Allah punya maksud di hari-hari yang sukar itu untuk mengenal Allah. Nah, saya kasih contoh di Alkitab. Ya, satu contoh di Alkitab, kita melihat Naomi di kitab Rut. Rut pasal 1, Naomi mengalami kesusahan. Naomi mengalami kesulitan, di mana dikatakan suaminya meninggal, anaknya meninggal. Jadilah dia seorang janda yang mengalami kesulitan di tanah Moab. Itu contoh di Alkitab. Ternyata Allah mengizinkan itu terjadi supaya Naomi mengenal Allah dan kasih-Nya yang begitu dalam. Ternyata Tuhan izinkan kesukaran itu. Sebenarnya Allah mengasihi kita dengan jalan itu. Jadi bukan hanya Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara misalnya memberkati kita dengan uang yang banyak, mungkin dengan harta yang berlimpah. Bukan cuma itu, tetapi di dalam kesukaran pun Naomi mengalami itu. Ada contoh yang lain. Contoh yang lain di dalam Injil Lukas pasal 15. Tadi saya tidak bacakan di Rut ya pasal 1, tapi itu kita sudah tahu Rut pasal 1 itu ceritanya seperti apa. Nah, sekarang di dalam contoh yang kedua di Alkitab, Allah mengizinkan kesusahan itu, kesukaran untuk menuntun kita mengenal Allah dan kasih-Nya yang dalam, luas, dan ajaib. Yang kedua, Lukas 15 ayat 11. Lukas 15 itu ayat 11 sampai 32. Di situ diceritakan kisahnya adalah anak yang terhilang. Di mana anak terhilang itu akhirnya setelah memboroskan harta bendanya, ya, dia pergi memboroskannya dan dia hidup secara duniawi dan akhirnya dia mengalami kesukaran.
dia mengalami kesulitan. Boleh dikatakan mengalami malapetaka sebenarnya. Ketika anak itu mengalaminya, ya, maka dikatakan Tuhan mengizinkan itu supaya anak terhilang itu dapat mengenal kasih Allah, dapat mengenal Allah dan kasih-Nya yang begitu dalam. Begitupun dalam hidup kita. Acap kali atau seringkali kita juga mengalami sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan. Kita mengalami kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran dalam hidup ini yang sebenarnya Allah mengizinkan itu terjadi supaya kita lebih mengenal Dia, lebih mengasihi Dia, lebih akan mencari Dia. Itu yang pertama. Nah, ada contoh yang ketiga, yang terakhir di dalam poin yang pertama ini adalah Ayub. Ayub di pasal 42. Di pasal 42 ayat 1 kita baca sekali sampai ayat yang kelima. Ayub 42. Bagaimana saudara sudah tahu Ayub mengalami kesulitan. Ayub mengalami penderitaan. Ayub mengalami kesukaran, bahkan kepahitan di dalam hidupnya. Mari kita baca Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang pertama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, kita lihat di situ ketika Ayub di pasal 1 sampai pasal sebelumnya ini, pasal 42 tentu sampai pasal 42, kita melihat bahwa Ayub begitu tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, apa rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak tahu bahwa kesulitan itu, kesukaran itu datang ya karena Allah mengizinkannya. Namun demikian Ayub tidak mengerti dan Ayub tidak tahu. Nah, hari ini kita melihat ya, kita mendengarkan firman Tuhan ini bahwa hal yang contoh mengenai Ayub adalah dia mengalami kesukaran tanpa dia ketahui. Nah, sekarang kita melihat bagian yang kedua. Ya. Bagian yang kedua, alasan yang kedua, Allah mengizinkan masalah dan kesusahan di dalam hidup kita untuk membentuk watak dan karakter kita. Jadi untuk membentuk watak dan karakter kita. Nah, kita melihat tadi di dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-20. Bagian yang kedua. Rut pasal 1 ayat yang ke-20. Sekarang watak dan karakter daripada Naomi seperti apa setelah dia diizinkan oleh Tuhan mengalami kesukaran, kesulitan, kesusahan, bahkan masalah di dalam kehidupannya. Kita lihat Rut pasal 1 ayat yang ke-20. Rut pasal 1 ayat yang ke-20, silahkan dibacakan. Ya. Rut pasal 1 ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada. Ya, jangan lagi sebutkan aku Naomi. Nah, kita melihat di sini apa maksud daripada perkataan daripada Naomi.
Itu perkataan adalah perkataan rendah hati. Sekarang kelihatan watak dan karakter daripada Naomi, ya, dia sadar bagaimana Tuhan membentuk dia dan dia menjadi rendah hati. Bagian yang kedua, yang dimana Allah mengizinkan masalah dan kesusahan, adalah untuk membentuk watak dan karakter kita. Tadi kita sudah membaca di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-20. Kita baca kembali, ya, kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-20. Di mana dikatakan di situ bahwa Rut jangan lagi menyebut saya Naomi, maksudnya Naomi, tetapi sebut saya, dikatakan Mara. Ya, silakan membaca. Ayat yang ke-20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ya, sebab Yang Maha Kuasa. Jadi Allah mengizinkan masalah dan kesusahan terhadap Naomi. Untuk apa? Kalau kita melihat di sini, ini bahasa perkataan kerendahan hati. Jadi setelah Naomi mengalami masalah, kesukaran, maka karakternya terbentuk. Bisa saja sebelumnya dia sombong, bisa saja sebelumnya dia angkuh. Tetapi setelah mengalami persoalan kesukaran, kesusahan yang begitu berat, dia mulai mengerti. Nah, dari perkataan itu dikatakan sebut aku Mara, jangan lagi sebut aku Naomi. Karena Yang Maha Kuasa, ya, telah mengizinkan kepahitan menimpa hidupku. Jadi alasan yang kedua, Allah mengizinkan kesusahan, masalah atau kesulitan untuk membentuk watak dan karakter kita. Sebenarnya kita harus bersyukur. Sama juga di dalam Lukas pasal 15 tadi ayat 19 kan. Kita lihat sekarang anak terhilang. Bagaimana Allah membentuk anak ini, ya, wataknya yang tadinya keras, bandel, karakternya yang begitu, ya, menggebu-gebu untuk hidup secara duniawi. Lihat Lukas 15 ayat 19 dan 21. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ya. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya, coba perhatikan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Itu menandakan bahwa wataknya, karakternya sudah mulai terbentuk melalui kesusahan, kesulitan, kesukaran hidup yang dia alami. Allah mengizinkan itu terjadi sehingga dia sadar sekarang. Itu bahasa kerendahan hati. Dia menjadi rendah hati. Nah, seringkali juga Allah ingin itu terjadi dalam hidup kita. Kita diizinkan mengalami kesukaran, kesulitan untuk membentuk watak dan karakter kita supaya kita rendah hati. Allah berbelas kasihan. Allah menerima dia. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia sudah belajar mengenai kerendahan hati. Kita lihat lagi Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Bagaimana watak dan karakter Ayub di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataan
perkataanku, Ya. dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, aku mencabut perkataanku. Dengan menyesal aku duduk. Ayub mencabut semua perkataan-perkataannya yang dia rasa tidak benar di hadapan Allah. Dan dia duduk di atas abu, di atas tanah sebagai tanda kerendahan hati. Jadi memang kerendahan hati ini penting sekali. Ya, Allah selalu mengizinkan hal itu terjadi supaya kita menjadi rendah hati. Tuhan suka watak dan karakter yang rendah hati. Bagian yang ketiga, Allah mengizinkan masalah dan kesusahan atau kesukaran dalam hidup ini untuk mendewasakan kita. Di masa-masa yang sukar ini, ya, kita perlu hidup dalam kedewasaan. Tentu kedewasaan secara rohani. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 14. Ayat yang ke-11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya. Kamu masih kanak-kanak. Nah, makanan keras itu adalah di sini adalah kesukaran. Kalau kita tidak mengalami, Tuhan izinkan kesukaran, kesulitan atau kesusahan terjadi, maka kita akan tetap menjadi seperti anak-anak. Tetapi Allah mengizinkan itu untuk mendewasakan kita. Ternyata kesusahan itu adalah makanan keras supaya kita menjadi dewasa. Nah, sekarang pasal 12 ayat 11. Kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 11. Pasal 12 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Ya, yang dilatih. Jadi Tuhan melatih. Ya, memang waktu kesusahan datang, kesukaran, kesulitan, itu dikatakan tidak mendatangkan sukacita, tentu duka cita. Tetapi kemudian setelah itu dikatakan firman Tuhan di sini ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita bersyukur kalau Tuhan melatih kita atau mengizinkan hal kesukaran itu, kesulitan itu terjadi dalam hidup kita. Saya tidak membahas kesulitan, kesukaran secara detail atau secara mendalam, tetapi saya ambil secara umum. Apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi kesulitan saudara, apa yang menjadi kesukaran saudara hari-hari ini, saudara bisa terjemahkan di dalam hidup saudara. Yang jelas Allah mengizinkan itu terjadi untuk yang pertama menuntun kita mengenal Allah. Banyak orang mengaku mengenal Allah, padahal sebenarnya tidak demikian. Kalau kita mengenal Allah ketika datang kesusahan, kita tidak drop, kita tidak langsung atau stres atau kita putus asa. Kalau kita menjadi seperti itu berarti kita tidak mengenal Allah dengan baik. Tapi kalau kesusahan datang dan poin pertama, kita mengenal Allah dengan baik, kita akan terima itu. Malah kita berdoa, silahkan Tuhan, lakukan apa yang terbaik. Karena aku tahu Engkau sementara mengizinkan terjadi
untuk hal yang kedua, untuk membentuk watak dan karakter. Mungkin aku tidak sadar bahwa aku sombong. Mungkin aku tidak sadar bahwa aku sudah duniawi. Mungkin aku tidak sadar bahwa aku sebenarnya sudah jauh daripada. Tapi melalui peristiwa itu, melalui masalah dan kesukaran, engkau membentuk watak dan karakter itu supaya aku rendah hati, seperti Ruth. Jangan sebut aku lagi, seperti Naomi. Jangan sebut aku lagi Naomi, tapi sebutkan aku Mara. Mara itu artinya pahit. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Kalau kita bahas dulu lagi poin yang kedua, apa yang terjadi sesudah itu? Ya, Ruth akhirnya menimang cucu yang diberkati Tuhan. Siapakah cucu itu? Boaz. Siapakah anak dari Boaz? Isai, ayah dari Daud. Anak dari Boaz dan Ruth adalah Isai. Siapakah Isai itu? Ayah dari Daud. Siapakah Daud itu? Dia seorang raja. Oleh karena itu, di kemudian ada maksud Tuhan. Tadi Ayub berkata, tidak ada rencanamu yang gagal ya Tuhan. Ternyata kalau Tuhan mengizinkan penderitaan, kesusahan, kesulitan, ada rencana Tuhan sih. Supaya kita mengenal Dia, supaya watak dan karakter kita dibentuk oleh Tuhan, menjadi rendah hati, dan Dia mendewasakan hidup kita. Tuhan tidak mau kalau kita kanak-kanak rohani. Tentu tidak ada tempat di surga bagi kanak-kanak. Sekarang kita makan makanan keras. Makanan keras yang dimaksud adalah salah satunya adalah penderitaan, kesusahan, kesulitan. Bagian yang terakhir, yang keempat, 4 alasan di mana Allah mengizinkan masalah dan kesusahan, kesulitan, kesukaran hidup ini. Yang keempat, karena Allah memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Saya bersyukur dengan poin yang keempat ini. Setelah saya menyelidiki, membaca, merenungkan, ternyata Allah memperlakukan kita sebagai anak. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya. Ya, semua orang yang menerimanya itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi anak-anak Allah. Saya, saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun saudara berada, saudara adalah anak. Disebut anak Allah. Tidak gampang menyandang anak Allah. Mungkin kalau kita latah saja atau kita tidak berpikir lebih dalam, cuma biasa saja. Saya anak Allah, saya anak Tuhan, saya benar. Tapi cuma ala kadarnya saudara ucapkan. Tapi kalau kita mengerti, tidak gampang. Anak Allah berarti karakternya Bapa kita ada dalam hidup kita. Kelakuannya Bapa kita ada dalam hidup kita. Pikirannya Bapa kita ada dalam hidup kita. Anak Allah. Kita dianggap sebagai anak. Kita diangkat sebagai anak Allah, anak Bapa di surga. Kalau anak, tentu dia akan dididik. Coba baca Amsal 3 ayat 11 dan 12. Ayat yang ke-11. Ya. Ayat 11 mulai Amsal 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Jadi kalau tidak diberikan ajaran, dikasih atau tidak, kan begitu caranya orang berlogika, berpikir. Kalau saya tidak dihajar, digajar, berarti saya anak gampangan dong. Saya bukan anak yang dikasih. Tapi kalau saudara diizinkan mengalami kesulitan, kesukaran hidup ini dalam apapun ya, dalam segala hal, ya, secara global, artinya secara umum. Saudara terjemahkan dari saudara. Berarti saudara dianggap sebagai anak dan dididik karena dikasihi. Nah, baca lagi, lanjut. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang sampai di situ saja tadi. Seperti anak yang disayangi. Berarti saudara yang ada di dalam masalah,
di mana Tuhan mengizinkan dalam kesukaran, kesulitan hidup ini, apapun itu, ternyata di sini Tuhan berkata, engkau adalah anak. Engkau bukan anak gampangan. Karena ada ayat itu di Ibrani itu anak gampangan. Saya tidak usah bacakan. Ya, kalau kita ini bukan anak-anak gampangan, bukan anak yang dipungut di pinggir jalan. Kita ini lahir dari benihnya Allah setelah kita bertobat maksudnya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau terjadi hari-hari ini, hari-hari yang sukar kata Alkitab, dan kita mengalami kesukaran, kita mengalami kesulitan, kita mengalami problema dalam hidup ini, maka saudara itu diizinkan Allah untuk mengenal Dia dan kasih-Nya yang begitu dalam, luas dan ajaib. Yang kedua, dikatakan Dia menuntun, Dia membentuk watak dan karakter kita. Yang ketiga, untuk mendewasakan kita. Yang keempat, Allah memperlakukan kita sebagai anak yang dikasihi. Jadi kalau saudara mendengar kata-kata yang seperti orang lain, dia mendengar kata-kata yang kurang bagus, ya, seperti di depan saya ini, ya, yang tidak perlu saya sebutkan, jangan kendor semangatmu, ya. Tuhan izinkan itu. Mungkin selama ini engkau merasa baik-baik saja, tidak ada tantangan, ya, tidak ada kata-kata yang merendahkan dan kata-kata yang bagaimana. Ya, tetapi kalau Tuhan izinkan, itu berarti Tuhan ingin engkau mengenal Dia lebih dalam dan kasih-Nya. Yang kedua, supaya watakmu, karakter kita, ya, semakin rendah hati. Ya, dan yang ketiga, supaya kita didewasakan oleh Tuhan. Tuhan mau kita menjadi dewasa terus sampai kita sempurna. Dan yang keempat, ingat, engkau yang di depan saya ini secara khusus, engkau adalah sebagai apa? Anak Allah yang dikasihi. Haleluya, haleluya. Jadi kalau begitu, apakah saudara mau berdoa, Tuhan, ya, berikanlah aku masalah? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Tidak ada orang yang mau mengalami masalah. Dan saya bersyukur, ya, di mana di dalam penantian, ya, selama kurang lebih 10 tahun, saya punya satu masalah, kemarin baru selesai. 10 tahun baru selesai. Terlalu lama masalah itu. Bukan masalah berat sekali, tapi itu membebani hidup saya. Dan kemarin Tuhan jawab masalah saya. Saya doakan siang malam, tengah malam, subuh, terus saya doakan. Lalu saya seringkali berpikir begini, Tuhan barangkali bosan mau Tuhan dengar doaku. Karena itu terus saya doakan kasih. Karena kalau ini tidak selesai, Tuhan, ini masalah bahaya sekali bagi saya. Benar, saya berdoa siang malam, subuh, saya berdoa terus, dan akhirnya puji Tuhan kemarin semua selesai. Dan ternyata dengan selesainya itu seperti ada beban di hati ini, walaupun tidak berat sekali, tapi ada yang mengganjal di hati. Itu kayak ringan sekali. Selesai langsung kayak saya rasa ringan sekali hidup ini. Ya, sisa mau bayangkan bagaimana kita masuk surga. Haleluya. Ya, jadi ini depan saya kalau ada kata-kata lagi di telinga kanan kan itu, sekarang di telinga kiri datang, anggap aja itu bahwa saya ini adalah anak Allah. Saya dikasih oleh Allah. Haleluya. Ya, yang jelas di sini, mari kita terus maju, mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau ada Tuhan yang mengalami masalah, kalau ada yang mengalami kesulitan, kalau ada yang mengalami kesukaran, jemaat Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah atau dimanapun, atau pendengar atau siapapun Tuhan yang melihat tayangan dalam ibadah OL, Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan kiranya melepaskan mereka dari masalah. Karena kami tahu Engkau izinkan
itu terjadi karena kami adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Terima kasih banyak Tuhan. Biar kami selalu sadar untuk kami selalu belajar untuk rendah hati. Biar kami belajar untuk kami mengenal akan Engkau dan kasih-Mu yang begitu dalam, luas dan ajaib. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Sebab itu aku berdoa kiranya Tuhan menjamah, menolong, memberkati akan semua umat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa supaya perlindungan Tuhan terjadi kepada umat Tuhan, kepada jemaat yang ada juga di rumah-rumah. Tuhan melindungi dari segala kondisi yang ada sekarang ini, bahkan kesukaran-kesukaran yang terjadi membuat kami lebih dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak untuk kebenaran ini. Terpujilah nama-Mu, diberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Ajar Tuhan. Kiranya Tuhan turunlah berkat-Mu atas kami semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan-Mu terjadi begitu ajaib kepada setiap kami. Dan kami terima berkat-Mu hari ini. Turunlah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh yang Kudus mulai saat ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput para sahabatnya, yaitu saudara dan saya, masuk dalam kemuliaan yang akan. Terpujilah nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.